Halo teman-temanku di seluruh dunia maya dan dunia Facebook. Hari ini saya akan memberangkatkan si Hoki menuju ke salon ya. Tidak hanya manusia yang harus bersih, tetapi kalau kita memelihara hewan yang kita sukai dan kita banggakan dan kita memang hobi memeliharanya, terpaksa kita harus urus juga layaknya seperti manusia. Contohnya si Hoki ini yang di belakang kita ini. Si Hoki ini memeliharanya nggak repot. Hoki ini nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Dia binatang dogi yang sederhana. Jadi dia juga membawanya juga nggak rumit ya. Kalau kita nggak mau tinggalkan dia berserakan di dalam mobil ya gampang, beli aja khusus rumah Hoki seperti ini ya. Rumahnya ini buat dibawa kemana-mana, jadi tinggal kayak bawa tas gitu, bawa tas. Jadi tinggal dibawa, kita mau bawa ke salon ya. Saya nggak, kalau santai sih saya bisa aja saya mandiin sendiri, tapi lebih baik dan lebih profesional lagi oleh salon ya, karena dia lebih tahu bagaimana cara memandikan dogi yang baik dan benar. Oke, buat teman-teman, pokoknya kalau kita pelihara sesuatu tuh jangan sampai dekil gitu ya, lusuh, kotor, jangan. Dia akan bahagia hidup dengan kita kalau dia bersih ya, diajarkan bersih. Contohnya kemarin dia buang air besar ya di kursi dan di lantai, tapi itu bukan kesalahan saya. Dia dibawa sama anak saya, dan anak saya mungkin ya gak tahunya kan dia itu hobi, seneng interaksi dengan Hoki. Dia seneng kebersamaan dengan Hoki, tapi dia tidak tahu bagaimana cara memberikan petunjuk agar Hoki tertib dalam buang air besar. Dan saya kemarin menghukumnya karena binatang itu punya insting. Kenapa saya di sel atau di penjara di dalam kandang tidak dikeluarkan? Dan dia juga akan berpikir, oh ada kesalahan. Seperti itu ya, saya mengajarkannya. Akhirnya dia hari-hari berikutnya dia akhirnya itu mengerti. Akhirnya dia bisa buang air besar di tempatnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita dengan cerdas, bukan berarti anak saya tidak bisa melatih Hoki, tapi dia mungkin sementara ini dia senangnya hanya ya bermain dengan Hoki tanpa memberikan arahan-arahan tentang bagaimana buang air besar yang baik dan benar. Dan saya melatih Hoki menjadi dogi yang cerdas dan dogi yang high class. Jadi artinya dia bisa pintar gitu ya. Makanya saya sering memanjakan dia ke salon juga. Saya memujinya saat dia bersih-bersih. Wow, kamu keren, kamu hebat, kamu ganteng sekali Hoki, kamu tampan. Itu dogi juga perlu pujian ya. Layaknya seperti manusia, dia juga kalau lihat raut wajah saya marah, jangan. Dia akan membaca wajah saya. Karena dogi ini punya insting, punya perasaan. Dia bermain dengan perasaan. Dogi itu, anjing itu bermain dengan perasaan. Dia tahu mana orang yang sayang, mana tidak, mana orang yang takut terhadap Hoki dan orang yang tidak takut terhadap Hoki, mana orang yang jadi sahabat buat dia dan tidak. Itulah cara saya, dan saya akan memberikan dengan ekspresi wajah saya, no, yeah, good, bagus. Seperti itu dia akan membaca wajah saya. Jadi dalam setiap tindak tanduknya Hoki ini akan membaca dan melihat wajah saya. Jadi
dengan tertibnya kemarin cara dia buang air besar, kita kasih pujian dong. Jangan di saat dia ada kesalahan dia dimarahin terus saat dia benar kita tidak memberikan ekspresi yang bahagia, tapi kita ekspresinya cemberut terus, itu nggak bagus juga. Dia perlu interaksi yang bagus antara kita dengan antara hoki dengan yang punyanya, seperti itu ya. Ke teman-teman, saya hari ini akan memandikannya di salon. Dia akan dipotong kukunya, telinganya dibersihin, semuanya dia akan bersih seperti yang punyanya, seperti ini ya gitu. Karena seperti itulah hidup. Jadi kalau kita harus konsisten. Kalau kita pelihara satu binatang yang kita sukai atau burung merpati entah apa, kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu, kita harus dituntut untuk tahu. Caranya banyak sekarang. Dia tidak ada alasan orang tidak bisa. Ada Google, ada YouTube, ada segala macam. Jadi kalau zaman sekarang masih ada yang tertipu dengan dengan akun palsu FB, akhirnya membuat fitnah dan segala macam. Itu saya rasa orang itu benar-benar bukan bodoh ya, tapi tolol ya. Beda. Bodoh itu tidak mempunyai pengetahuan ya. Kalau tolol itu dia sebetulnya tahu, dia sebetulnya bisa kalau belajar. Tolol itu artinya dia tidak mau belajar, tidak mau tahu, dan tidak mau bertanya. Pokoknya apatis dalam segala hal. Itu artinya tolol ya. Ceroboh gitu. Makanya orang yang tertipu dengan akun palsu, tandanya dia itu benar-benar apatis. Apa itu apatis? Tidak mau bertanya, malu bertanya sama orang lain. Ini akun palsu nggak ya? Apa asli? Harusnya dia banyak bertanya. Dia harusnya udah tahu, dia tidak punya wawasan tentang itu. Dia harusnya bertanya sama orang lain. Bukan ember ya. Kalau ember itu berbeda. Ember itu dia tidak mempunyai rahasia. Setiap rahasia dia bocorkan. Itu namanya ngember ya. Ember sana sini, ngember sana. Kalau kita harus bertanya, artinya kalau kita nggak tahu, kita harus bertanya sama orang lain. Jangan kita bertindak tetapi kita tidak punya wawasannya. Nah, itulah puncak daripada kecelakaan diri kita. Manusia itu dikasih otak, manusia dikasih adalah makhluk sosial yang apapun kita bisa tanyakan. Kita nggak tahu jalan mau ke Jakarta, kita bisa tanyakan sama orang. Kalau enggak lewat map Google. Banyak sekali hal cara agar kita tidak tersesat. Itulah hidup. Jadi manusia itu tidak ada alasan untuk tidak tahu. Betapa tololnya kalau dia berkata tidak tahu. Kalau saya ditanya tentang ini, sebentar ya. Sementara ini saya belum tahu. Jadi jangan bilang tidak tahu, tapi belum tahu. Jangan kita ditanya, oh saya tidak tahu. Itu manusia tolol ya. Saya tidak mau. Saya bolehlah saya terlahir bodoh. Artinya saya tidak tahu apa-apa. Tapi saya jangan terlahir untuk tolol. Tahu nggak tolol? Artinya saya terlahir harus bisa belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Tidak masalah kita tell me, tahu nggak, telat mikir. Jadi kita telat, tidak cerdas, kita tidak cepat untuk berpikir, nggak apa-apa. Manusia ini ada kelebihan, ada kekurangan, nggak apa-apa. Yang terpenting adalah kita mau belajar. Itulah yang terpenting hidup di dunia ini. Jangan begini nih, kita udah tidak tahu, tidak mau belajar, tidak mau bertanya. Udah deh, mau jadi manusia apa kita ini? Jadi kita harus kenali diri sendiri. Makanya orang yang sukses itu adalah orang yang kenal dirinya sendiri. Artinya jati diri. Siapa saya? Apakah saya pintar? Nah, jadi kita harus membuat pertanyaan itu buat diri kita sendiri ya. Kita harus membuat diri kita tahu dengan kita. Kita harus bertanya sama diri kita sendiri. Apakah kita ini cepat dalam berpikir? Oh, ternyata tidak. Kita sendiri yang tahu kan. Kita ini agak tell me gitu ya. Gak apa-apa. Kita jujur terhadap diri sendiri ya. Kita nggak lewat orang kok. Kita terhadap diri sendiri kita jujur. Oh, saya ini telat berpikir. Berarti saya harus apa? Banyak belajar dong. Kalau telat berarti kita harus ulang lagi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Terus kita ulang lagi. Akhirnya kita menjadi sepadan dengan orang yang cepat berpikir. Ya. Dan banyak juga orang yang pintar
atau cepat berpikir tidak berhasil dalam hidupnya. Karena apa? Dia terlalu percaya diri dan terlalu sombong. Percaya diri itu harus, tapi terlalu percaya diri mengakibatkan sombong. Dan sombong itu kalian sudah tahu, iblis atau setan itu dulu zaman dahulu kala itu ibadahnya ribuan tahun sama Allah. Dia itu orang yang soleh. Dulu iblis itu orang yang soleh. Dia itu makhluk yang soleh. Maksudnya bukan orang ya, makhluk yang soleh. Dia berzikir sama Allah, dia beribadah sama Allah. Satu hal yang membuat dia terkutuk dari Allah, yaitu dia tidak mau menyembah manusia, tidak mau menyembah Adam. Itulah. Jadi tadi saya ibaratkan dengan orang pintar. Orang pintar itu banyak yang tidak berhasil, banyak juga yang berhasil. Tetapi tidak semua pintar akan berhasil. Enggak, tidak menjamin. Yang menjaminnya sukses adalah dirinya sendiri. Manusia lahir ke dunia ini sama Allah sudah diberikan. Tuh tangan kamu sudah diberi oleh Allah, kaki sudah dikasih, mata semua sudah dikasih, dengan memori yang berapa banyak giga itu di otak kita. Tinggal kita melaksanakannya bagaimana dalam hidup ini, ya. Dan tugas kita jangan ada mengecewakan, tidak ada gelisah, tidak ada gundah gulana. Itu adalah penyakit manusia. Kalau kita berpikir secara jernih, hidup kita hanyalah untuk ikhtiar, ibadah hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ikhtiar itu dengan dua hal, yaitu dengan kaki, tangan, dengan fisik, segala segenap jiwa raga kita laksanakan, dan otak kita terus berpikir dan terus menambah wawasan. Itulah ikhtiar. Jangan ikhtiar, ya kita keluar monoton seperti itu aja terus. Kita keluar tok 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 tok, dia jualan tok 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 tok, bakso tahu. Semua orang awalnya mungkin dari dasar, tapi kalau kita berpikir, wah kita nih dengan begini nih monoton nih kita sekali-kali pakai roda dong biar nggak terlalu berat, ya pakai roda. Dipikir lagi sama otak, oh kita pakai motor mungkin lebih enak ya, kita lebih nggak capek pakai motor. Jadi motor bakso tahu kan, lama-lama kita punya cabang lah, kita benahin terus sampai enak banget rasanya, sampai enak banget, sempurnakan dengan otak, dengan pengetahuan, akhirnya kita sukses. Seperti itulah hidup teman-teman ya. Jadi semua ada proses. Untuk sukses, semua orang ada proses. Banyak orang yang mencari uang, tapi banyak juga orang yang dicari uang. Kenapa? Apa itu yang dicari uang? Yaitu orang yang berpengetahuan. Coba kalau kita ahli dalam mesin ya, dalam memperbaiki mobil, mungkin kita dicari uang. Kita lagi tidur, pak itu ada mobil mogok, kita pergi. Dan akhirnya kita akan memperbaikinya, akhirnya uang yang datang kan. Yang namanya memperbaiki ya, meskipun cuman koprek-koprek tapi otaknya main ya, itu namanya keahlian. Terserah kita. Pak berapa pak? Ya 200 boleh, 300, 1 juta, 5 juta, itu keahlian kok. Kita deal aja. Dia tanpa kita mobilnya akan mogok, dan dia sangat butuh manusia yang lain, yaitu manusia apa? Yang berilmu bengkel. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak orang yang mencari uang, tapi uang juga tidak sedikit yang mencari kita. Dengan cara apa? Dengan cara ilmu. Oke, dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi arah berapa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.